kita duduk, tapi kita memperbaiki tauhid dan akidah dulu. Dan yang paling membuat saya tertarik juga, jenengan di situ sempat membahas tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya pengamat Thariqah Qadiriyah Kiai. Kalau boleh izinkan saya untuk membacakan buku silsilah saya. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan panjenengan mengenai keberadaan seorang mursyid di zaman sekarang? Mursyid Thariqah di zaman sekarang, mohon maaf, yang semakin terakhir bukan terputus ya, tapi tidak ada ma'dud mursyid lagi. Setelah tidak ada ma'dud mursyid lagi, terus bagaimana dengan kita dan anak-anak cucu kita? Bagaimana cara kita mengajak mereka juga kenal kepada Thariqah? Terima kasih Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini maju, jangan pegang mic, ini kurang tinggi rupanya Pak Pangi. Iya. Udah. Nah. Oke, monggo. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Isbat dari Pamekasan. Pelaksanaan rukun-rukun ibadah haji, apakah kita lihat sebagai suatu bagian yang utuh atau kita lihat secara parsial satu persatu, entah itu dibagi persut lebih kecil lagi, baik syarat ataupun rukun, dan masing-masing bagian tersebut kita memilih aqwal madhahib, aqwal ulama yang meringankan garis miring yang sesuai dengan tuntutan kondisi tersebut. Semisal dalam tawaf, mungkin syaratnya syarat 1, 2, 3, yang nomor 1 kita ikut Syafi'i, syarat yang nomor 3 kita ikut Hanafi. Kalau semuanya begitu, apakah juz'iyahnya seperti itu atau kita lihat secara kuliah? Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi, monggo. Ya, monggo Pak. Tiga penanya dulu, nanti kalau ada lagi kita lanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan pada Prof terkait dengan saat ini terjadi viral sebelum melaksanakan ibadah haji dan umroh, bagi mereka yang mampu itu melaksanakan umroh terlebih dahulu. Nah, apakah umroh yang dilakukan berpisah dengan haji itu sudah merupakan menggugurkan kewajiban umrohnya seumur hidup sekali? Kemudian pada saat musim haji datang, ini sudah tidak kewajiban untuk melaksanakan umroh kembali, karena sudah dilaksanakan pada saat sebelum musim haji dia sudah ke tanah suci. Yang kedua, Prof, kadang-kadang terjadi ini katanya dengan fikih, wanita yang melaksanakan ibadah haji pada saat mau pulang ke tanah air sudah diberitahukan bahwa pemulangan nanti tanggal sekian. Misalnya ini gelombang pertama, namun pada saat mau tawaf ifadah ya melaksanakan atau dia mengalami masa menstruasi. Nah, sementara waktu pemulangan sudah ditentukan, di saat itu dia masih dalam keadaan mengalami menstruasi. Terus ini solusinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali dulu Prof, 3 penanya dulu. Baik, pertanyaannya bagus-bagus. Kalau Bang Mursyid setelah ini ngomong dengan saya lah. Thariqah itu institusi ya, institusi. Dan saya bisa panjang cerita tentang Thariqah ini, tentang Mursyid juga, apalagi ngomong panjang, termasuk macam-macam Thariqah, macam-macam Mursyid, syarat-syarat Mursyid. Bagaimana kemudian kita dengan mursyid itu syaratnya apa, mursyidul qulub itu kayak apa, panjang ceritanya. Kawan-kawan nanti mudah-mudahan waktu dari Ustadz Isbat
pakai isbat, bagus tuh pertanyaannya, sangat bagus. Dan ini pertanyaan detail. Kita melihatnya sesuatu itu secara holistik dalam hubungannya dengan madhab. Apa boleh kita parsial? Kalau mau dikerucutkan, talfik itu boleh apa enggak? Kira-kira kayak gitu kan? Itu talfik itu yang dinyatakan itu yang banyak ulama beda pendapat tentang talfik. Rata-rata itu tentang qadiyah. Kalau dua qadiyah yang berbeda boleh, tapi dalam satu qadiyah, satu unit kemudian dicampur madhab, itu yang nggak boleh. Contoh, Anda niat dalam syarat rukunnya wudu, Anda pakai Syafi'i, tapi batalnya Anda pakai Hanafi. Padahal satu qadiyah bab wudu. Tapi kalau wudu dengan sholat, apakah satu qadiyah? Maka tidak. Itu udah dua qadiyah, dua unit ibadah yang berbeda. Maka pertanyaan jenengan tadi, apakah ini masuk yang parsial, apakah masuk keutuhan? Itu yang perlu diperjelas. Apa maknanya utuh? Batasannya utuh itu apa? Yang masuk parsial itu apa? Dalam konteks haji, makanya misalnya gini, kan kita kalau tawaf itu kan untuk menghindari orang supaya nggak nyentuh kita, itu kan sulit ya. Rata-rata kita kan pasti bersentuhan. Kita lagi tawaf, kan nggak ada orang tawaf kemudian dia begini terus itu. Pasti diinjak sama wanita lain, terutama wanita yang dari Afrika rata-rata yang dia memang tidak pakai kaos kaki kan. Akan ada orang Madura lain lagi itu yang bukan hanya kena injak itu. Hanya injak juga itu. Ada kisahnya itu. Ada kisahnya. Nah, ya saya mau bilang ini. Apakah kemudian kita nanti bersembunyi di balik kata-kata darurat lagi? Darurat, jadi tidak batal wudu. Ataukah Anda kemudian wudunya sendiri itu mengambil Abu Hanifah, kemudian sehingga batalnya juga ikut yang Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kan kalau wudunya itu apa wudunya Imam Abu Hanifah itu? Syaratnya. Ini kan nggak keseluruhan. Satu tempel tatlik. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau Malik semuanya al-kul. Kalau yang Syafi'i kan ba'dun kan, ba'diyah. Itu kan wamsahu bi ru'usikum itu nambah kan. Walaupun saya bisa bahas dari sisi filsafat ini. Wamsahu bi ru'usikum. Tadi malam saya di depan santri mahasiswa di pondok, saya bercerita wamsahu, coba fi'il madinya apa nak? Masaha. Kalau masaha, kalau isim fa'ilnya apa nak? Masih. Kalau al-masih itu apa artinya nak? Isa al-masih. Al-masih ya dari masaha juga, tapi masih bermakna mamsuh. Apa artinya mak? Yang dibasuh. Bahasa Inggrisnya apa nak? Nggak tahu. Berarti yang dibaptis wamsahu. Jadi wamsahu itu baptis tanpa lamun. Saya tanya kemudian, apa hubungannya wudu dengan baptis di Kristen? Nah, dari mahasiswa kalau di pondok saya model kayak gitu saya itu. Nah, pendekatannya ini disebut dengan diachronic historical analysis. Nah, kalau yang ini namanya synchronic analysis. Nah, apa yang tadi malam di pondok itu sama anak mahasiswa? Oke, kita nggak bicara. Kita bicara saat ini tentang wudunya Imam Abu Hanifah. Batalnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kan batalnya kalau nyentuh kan nggak batal. Yang nyentuh itu kalau hubungan badan kan. Nah, kalau Imam Malik lain lagi. Imam Malik kan keseluruhan. Nah, batalnya Imam Malik kalau punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu, maka nggak apa-apa. Termasuk kalau ketika dengan nenek-nenek, misalnya kan nggak punya nafsu, nggak apa-apa nyentuh. Ada yang tanya, kalau sama nenek juga nafsu, masalah. Ada kelas sendiri. Nah, apakah kita pakai kayak gitu permadhabannya? Itu pertanyaan cantik sekali, bagus sekali, dan itu membutuhkan analisa itu. Nah, maka kalau saya sendiri ketika berbicara tentang talfik itu, bicara tentang talfik, saya ngikutin yang ini tentang qadiyah wahid. Dalam satu qadiyah itu nggak boleh. Tapi kalau qadiyahnya beda, unitnya itu beda, nggak apa-apa. Kalau saya mau pakai yang paling ringan ini,
yang disebut dengan pendekatan maqasid, nggak pakai talbik-talbikan. Kebetulan apa ya, itu yang saya tekuni. Yang saya tekuni maqasid. Jadi kan kalau ke YIN nulis maqasid ke UIN, insya Allah jadi bimbingan saya. Karena memang saya yang megang maqasid syariah. Kalau pendekatan maqasid tidak. Mana yang paling masalah? Karena begini Pak, ini maqasid, ini lagi booming nih, lagi booming. Dalil itu ada namanya aqwad dalalah. Dalil 1 dengan dalil 2 dengan dalil 3. Yang paling kuat yang nomor 1 sebenarnya. Tetapi ketika diterapkan, bisa jadi yang paling kuat kemaslahatannya yang nomor 3. Mana yang dipakai? Yang dipakai adalah nomor 3. Contoh yang tadi, kalau menerima warisan, ya itu kan melanggar kepada dalil yang paling kuat. Yang contoh pertama tadi. Tetapi kalau tidak, kan itu mudaratnya lebih banyak. Berarti kan lebih banyak manfaatnya kalau diambil. Maka diambil itu Pak. Yusuf Qaradawi memberikan apa? Ambil. Sama dengan istri tadi itu apakah harus cerai dengan suaminya? Ternyata dalam kitab Ahkam Walitimah dinyatakan ada 9 pendapat. Pendapat yang paling kuat secara dalil wajib cerai Pak. Paling kuat tuh, tidak ada yang lebih kuat. Oke? Tetapi punya masalah Pak. Nah, pendapat yang paling netral boleh. Nah, pendapat yang kedua di bawahnya boleh tidak cerai, tapi tidak boleh berhubungan badan Pak. Pertanyaannya mana kuat? Yang kedua, pendapat yang ketiga Pak, boleh dia tidak cerai, boleh hubungan badan, tapi berkewajiban setiap saat berdoa kepada Allah sebagai suaminya masuk Islam. Pendapat yang keempat, itu 9 pendapat, sampai pendapat tidak apa-apa urusan hidayah Islam, tidak urusan Allah, tidak apa-apa. Mana yang diambil? European Council for Fatwa in Research di London mengambil yang terakhir Pak, mengatakan tidak apa-apa. Tetapi tetaplah kamu berharap semoga suami Anda itu punya nanti Muslim. Ini yang ada dalam Al-Fiqhu apa namanya? Al-Fiqhul Aqaliyat fil Mujtama' al-Islami fil Gharb, judul kitabnya itu. Nah kalau begitu, kita itu tergantung jenengan dalam memandang hukum Islam itu mau pakai dalil yang paling kuat atau kemaslahatan yang paling kuat. Kalau saya selama bisa dua-duanya Pak, gimana menengahi dua pendapat ini Pak? Maka kemudian ditarjih Pak. Ditarjih itu namanya diunggulkan mana yang paling unggul. Dalam kajian akademik ini disebut dengan at-tarjih al-maqasidi. Ditarjih, ini dilihat mana yang paling unggul di antara keduanya dengan pendekatan kemaslahatan. Dan ini menarik Pak kalau kemudian kita masukkan ke bab-bab lain. Masuk ke bab lain. Saya kasih contoh Lumajang. Nggak apa-apa gak banyak kepala ya. Itu Pak kepala Rusia itu sahabat saya banget. Saya kasih contoh. Ini kasus di Lumajang Pak. Ada orang punya anak 4. 4 anak ini semuanya banci. Anak pertama banci, tapi dominannya laki-laki, dominannya perempuan. Hamil Pak, punya anak. Anak kedua dan anak ketiga yang banci ini kewantit Pak. Dian sastra Pak. Tapi satu dinikahi oleh angkatan darat, satunya dinikahi oleh penguasa. Apa pengusaha? 2. Yang cantik ini tidak hamil-hamil 4 tahun. Menariknya, periksa dia ke Dr. Stomo, yang memeriksa Profesor Budi namanya. Profesor Budi. Setelah diperiksa, dilihat ternyata yang 2 ini, yang perempuan yang banci ini, laki-laki Pak. Kromosomnya laki-laki, di kemaluannya itu membesar kemaluannya laki-laki Pak. Prof. Budi mengatakan kamu laki-laki wajib cerai, wajib cerai. Apa katanya? Kenapa? Saya cinta. Ya tapi kamu gak akan punya anak. Nggak penting anaknya.
laki-laki. Perempuan. Dulunya dia itu perempuan, Pak. Tapi tiba-tiba ketika udah 4 tahun kawin, membesar juga, Pak. Ya nggak usah begini lah. Ya bukan membesar. Nah, akhirnya Pak Budi menjadi pembimbing disertasinya dengan saya, Pak. Apakah harus dicerain? Keputusan, dia kan tanya gimana kemudian hasil disertasinya kan? Saya bimbing dia, saya bilang begini. Dalil bagaimanapun tidak boleh laki-laki kawin dengan laki-laki, harus cerai. Di mana kemudian makositnya? Saya katakan sesuatu yang dihukumi halal atau haram, kalau mau pakai makosit, tidak bisa kemudian eksekusinya itu langsung. Gimana? Ada pembinaan mental, ada persiapan mental, ada kemudian pendekatan-pendekatan. Jadi hukum Islam itu di bawah kendalinya makosid, nggak bisa langsung-langsungan, Pak. Dilihat mana yang paling bijak, bagaimana caranya. Sama juga dalam bab yang lain. Ini asik nih, Pak, yang ini. Yang menarik yang keempat juga, Pak, anak yang keempat. Panci juga disekolahkan di SD, Pak, dibully sama teman-temannya, dipondokkan, diletakkan di pondok laki, Pak, dibully, diletakkan di pondok perempuan, dibully juga, Pak. Bagaimana kemudian caranya pendidikan ini? Pak Asad dokternya kan pendidikan. Gimana caranya itu? Secara pendidikan itu. Aduh, asik, Pak. Memang dunia ini. Nah, ini pendekatannya apa sih? Sekarang yang hukum dikit sekalian ini, anggaplah kuliah S3 ini. Yang hukum, bimbingan saya namanya Dwi Aprilianto, salah satu terbaik bimbingan saya, dan semua sepakat penguji dapat A+. Orang Gresik. Dia meneliti tentang terorisme. Yang ditahan di Bojonegoro, lapas Bojonegoro itu terorisme. Itu rata-rata yang teroris itu ngajinya pintar, Pak. Lebih pintar ketimbang maling-maling biasa, apalagi copet, Pak. Ketika dia ngumpul di lapas, Pak, yang menjadi imam itu adalah teroris itu, Pak. Kemudian yang ngajar Riyadhus Shalihin, ya teroris itu, Pak. Karena terorisnya ngajar, ada kesempatan dia memasukkan ide-ide terorisme, Pak, sehingga sipirnya ada yang juga masuk, Pak. Oke. Pertanyaannya adalah, mana lebih bagus? Narapidana terorisme itu dikumpulkan dengan non-terorisme, atau kemudian dilainkan khusus terorisme supaya nggak menular pada yang lain. Asik tuh, Pak? Kata yang ini jangan kumpulkan saja di situ, biar ini sosialisasi. Masalahnya banyak yang ikut, saksi persipirnya juga ikut. Dibilang kumpulkan aja sama-sama terorismenya. Apa nggak tiap hari rapat sama-sama terorismenya? Benar. Nah itu menarik, Pak. Wah ya Allah, asik tadi itu kan. Kemarin saya ketemu dengan siapa tuh Munsi itu, Fauzi Munsi, kakaknya Ali Imran itu, adiknya Pak, adiknya Ali Imran. Cerita dengan saya Pak kayak gini, Pak. Masya Allah, kalau begitu saya ingin mengatakan begitu dengan saya. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan satu pendekatan. Kita membutuhkan beberapa pendekatan, termasuk dalam bab haji ini. Kita butuh beberapa pendekatan, termasuk kepada jamaah-jamaah kita. Oleh karena itu teman-teman, untuk yang sudah maju travelnya atau KBH-nya, coba dong ada ahli psikologi yang dilibatkan di situ untuk melihat psikologinya jamaah-jamaah kita. Itu akan membantu, sungguh akan membantu. Ini namanya melihat masalah itu secara holistik kita. Baik, nah yang tadi Bapak tanya kepada saya tentang orang head, itu jawabannya ada di kitab itu, baca sendiri, Pak. Bacanya kapan ini? Yang head, tapi bagus itu. Itu nanti ada fikih wanita kan, nanti bisa dijelaskan. Oh gampang, Islam punya jawaban semuanya. Kemudian umrah terlebih dahulu. Ingat Pak bahwa haji itu ada mikot zamaniyah selain mikot makani. Makanya saya tadi bilang, kalau umrahnya jenengan itu bukan pada waktu haji, apa umrah pertamanya itu, ya kan nggak masuk, Pak.
Mungkin pertanyaan jenengan, gimana kalau umrohnya Syawal gitu kan? Nah itu ulama itu kemudian ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib dilanjut dengan hajinya Pak. Kalau wajib dilanjut dengan haji, kan Syawal sekarang kan masih boleh toh? Umroh? Oh buka, mulai beberapa tahun yang lalu tuh dibuka. Iya, saya memberangkatkan juga itu kok yang mau cium aja waktu berangkatnya itu setelah Idul Fitri kok. Nah itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib hukumnya itu untuk langsung sampai hajinya. Yang umrohnya bulan Syawal. Pertanyaannya kayaknya konteksnya itu berarti. Nah oleh karena itu perbedaan pendapat ulama semacam. Masalahnya kan Syawal sampai ini 2 bulan. Nah orang Indonesia kan masih kerja. Artinya konteks masyarakat zaman kini dengan zaman dulu itu beda. Maka Bapak juga mempertimbangkan itu untuk memberikan dalil hukum. Saya kira itu masih sekali.